Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Miss pada mata pelajaran IPS ya. Setelah kemarin kita PTS. Nah sekarang kita menginjak ke materi baru tentang sejarah nih. Kalau kemarin kan pada bab 3 kita fokus ke ekonomi, sekarang ke sejarah. Dimulai dari sejarah nih. Sejarah di Indonesia pada masa pra-aksara. Kita akan meninjaunya dari aspek geografis ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian masa pra-aksara. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan keadaan masyarakat Indonesia ditinjau dari aspek geografis. Nah, kita akan lihat pengertian masa pra-aksara. Pra berarti sebelum dong, Miss. Aksara tulisan. Nah, masa pra-aksara ini juga dikenal dengan masa nirleka. Nirleka. Nir itu tidak dan leka adalah tulisan. Nah, adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Masa pra-aksara ini juga dikenal banyak orang dengan sebutan zaman prasejarah. Nah, kalau kita mengenal sejarah, sejarah itu diambil dari bahasa Arab, syajarotun. Artinya apa? Pohon. Ya, kalau pohon berarti ada silsilah, riwayat, nah asal usul. Nah, tapi buat apaan sih, Miss? Kok kita belajar sejarah? Kan kita pusing, galau. Nah, sejarah itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Nah, dengan belajar sejarah, kita bisa mempelajari kehidupan manusia di masa lampau dari berbagai aspek. Misalkan ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial budaya. Nah, tapi nih manfaat yang paling penting yang dapat kita ambil adalah kita bisa membuat prediksi atas segala sesuatu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Itu dia pengertian masa pra-aksara. Ya, dan juga dikenal juga sebagai prasejarah. Ya, ingat, sejarah itu adalah peristiwa masa lampau, masa lalu. Sekarang kita akan menginjak ke pembabakan zaman pra-aksara. Di buku paket ada ya, halaman 215. Di sini bisa akan menjelaskan secara ringkas ya. Pertama ada masa arkaikum, berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, ciri-cirinya pada masa ini kulit bumi masih panas, berarti belum ada tanda-tanda kehidupan. Dan pastinya keadaan bumi belum stabil nih pada masa ini. Ya. Kemudian pada masa selanjutnya ada Paleozoikum. Berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini bumi mulai terbentuk. Sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Ada mikroorganisme, ada ikan, amfibi, reptil tapi yang kecil ya. Dan jumlahnya begitu banyak. Yang kedua ada Mesozoikum. Nah, di sini udah ada ikan sama reptil yang mulai banyak. Nah, di sini juga ada dinosaurus. Ya, dinosaurus diperkirakan hidup pada zaman ini. Ingat ya, Mesozoikum ini berlangsung kurang lebih ya 140 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, terakhir ada Neozoikum. Ya, berlangsung 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, di sini dikenal sudah mulai ada manusia. Ya, dan zaman ini terbagi dua, ada zaman tersier sama kuarter. Ada tersier.
Kalau tersier itu binatang yang berukuran besar kayak tadi itu mulai berkurang, tapi monyet dan kera mulai bertambah nih pada masa tersier. Kemudian ada masa kuarter. Ada kuarter. Ya, di buku ada, bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, di sini udah ada manusia purba. Ya, dikenal dengan manusia kera. Nah, manusia purba itu ada mulai juga memiliki kemiripan dengan bentuk fisik manusia modern loh. Nah, itu dia pembabakan zaman praaksara. Dimulai dari terbentuknya bumi, ada mulai munculnya ikan-ikan kecil, ada reptil yang besar kayak dinosaurus, dan mulai ada manusia kera pada masa kapan? Pada masa Neozoikum. Sekarang kita lanjut ke mana ini? Nah, kan tadi pada pembabakan zaman praaksara, pada masa Neozoikum sudah munculnya manusia purba. Nah, ada monyet, ada kera. Nah, kita akan lihat di Indonesia ada beberapa temuan-temuan manusia prasejarah loh. Nah, karena kita dilihat dari segi geografis, berarti dari segi apa ya? Di geografi itu ada cabang yang namanya geologi ya. Geologi, apa sih geologi? Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, dan hasil yang diperoleh dari bumi. Nah, geologi berarti kita ngambilnya ke yang penduduk nih. Nah, di Indonesia udah mulai muncul arkeolog ini bisa dilihat dari pada masa Belanda ke kita ya, banyak sekali penelitian. Penasaran kayak gimana? Yuk simak baik-baik ya. Pertama ada Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera di Mojokerto. Nah, pada tahun 1936 sampai 1941, peneliti bernama von Koningswald melakukan penelitian di sepanjang lembah Bengawan Solo. Pada tahun 1936, ia menemukan tengkorak anak-anak di dekat Mojokerto, sehingga namanya apa? Pithecanthropus mojokertensis. Para ahli menduga, manusia ini diperkirakan hidup 2,5 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, ini masih ditemukan sama von Koningswald, tapi pada tahun 1941. Temuan tulangnya kayak gimana? Ia menemukan tulang rahang yang berukuran lebih besar dan kuat dari rahang manusia yang tadi. Kalau tadi kan Pithecanthropus mojokertensis, sekarang rahangnya lebih besar. Kalau tadi kecil katanya. Ya, ditemukan di mana? Ada di Desa Sangiran, di sebelah utara Surakarta. Nah, manusia purba ini diduga hidup 2 hingga 1 juta tahun yang lalu. Selanjutnya kita akan lihat apa lagi nih? Ada Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus, mungkin Miss ini mah benar nggak sih ini cikal bakalnya manusia? Iya, kalau kalian udah baca betul. Nah, Pithecanthropus erectus ini hidup di Pulau Jawa katanya ya. Diperkirakan hidup 1,5 juta tahun yang lalu. Nah, fosil ini ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1890 di daerah Trinil, sebuah desa pinggiran Bengawan Solo yang nggak jauh dari Ngawi, Jawa Timur. Nah, Du Bois ini menempatkan Pithecanthropus itu di antara manusia dan kera. Du Bois menamakan fosil temuannya Pithecanthropus erectus karena katanya nih, makhluk ini sudah bisa berjalan tegak. Ya, bahkan ini kan kera, tapi kok lebih unggul tingkatannya dari jenis kera manapun.
Sementara itu, jika ada yang berpendapat bahwa makhluk ini adalah manusia, harus diakui sih tingkatannya lebih rendah. Maaf ya, lebih rendah nih maksudnya dari manusia. Manusia itu maksudnya ke Homo sapiens. Ya, kayak gitu. Meskipun tadi katanya udah bisa berjalan dengan tegak. Ya. Selanjutnya, ada apa lagi nih? Tadi Miss bahas Pithecanthropus erectus ya, yang katanya mirip-mirip manusia. Ya. Selanjutnya ada Homo soloensis. Apaan sih Homo soloensis? Nah, Homo soloensis ini ditemukan antara 1931 sampai 34 di Lembah Bengawan Solo, tepatnya di Desa Ngandong oleh Terhar dan Oppenort. Karena fosil tersebut banyak yang sudah hancur, ya penelitian ini dibantu oleh von Koningswald dan ya bukan von Koningswald Weidenreich, tapi von Koningswald dan Weidenreich ya. Nah, apa ini? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fosil tersebut memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus, jadi lebih tinggi daripada yang tadi. Ya, katanya ya sudah dikatakan mirip manusia. Ya, kalau tadi baru bisa berdiri tegak. Kalau ini udah Homo soloensis, udah kayak manusia. Nah, karena itu fosil temuan tersebut diberi nama Homo soloensis, berarti manusia dari Solo. Nah, tingkat kehidupan Homo soloensis ini diperkirakan sudah lebih maju. Mereka ini Hal ini bisa dilihat dari peralatan yang digunakan. Ada tulang, pokoknya peralatannya itu dari tulang sama tanduk. Jadi udah mulai ada berpikir ya, membuat alat ya dari tulang sama dari tanduk. Selanjutnya, selain Homo soloensis, tadi kan jika bakal ada manusia itu tadi Pithecanthropus erectus, maju ke Homo soloensis, kemudian ada Homo wajakensis. Nah, pada tahun 1989, Du Bois menemukan manusia praaksara di Desa Wajak dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Sama seperti Homo soloensis sih, Homo wajakensis ini juga menggunakan peralatan dari tulang dan tanduk. Tapi ada tapinya nih. Temuan ini hampir mirip dengan manusia asli Australia ya, asli benua Australia. Hal ini membuat Homo wajakensis itu dikategorikan sebagai golongan bangsa Australoid ya, yang nantinya menjadi nenek moyang penduduk asli benua Australia. Selanjutnya, terakhir ada Homo floresiensis. Ini ditemukan di Flores ya. Nah, di Flores pada bulan September 2003 telah ditemukan fosil-fosil tengkorak dari spesies manusia yang berukuran tidak lebih besar dari anak-anak berusia 5 tahun. Manusia kerdil yang memiliki tengkorak seukuran buah jeruk ini diduga hidup 13.000 tahun yang lalu. Berarti ini temuannya masih baru ya. Penemuannya tahun 2003. Ya. Nah, manusia Flores itu adalah nama yang diberikan oleh gabungan peneliti Indonesia dan Australia sih yang dipimpin oleh Mike Morwood. Miss tulis ya. Bentar. Wait, kok malah kesini ya? Mike Morwood sama Mike Morwood dari Universitas New England, Australia. Jadi ada gabungan peneliti Indo sama Australia. Dari Australia. Kalau tadi kan temuan-temuan dari Pithecanthropus mojocortensis, Meganthropus polytephanicus, erectus, Homo soloensis sampai wajakensis kan
itu penelitinya peneliti luar. Nah, kalau ini Homo floresiensis udah mulai peneliti dari Indonesia dan yang bekerja sama dengan pihak peneliti dari Australia. Nah, dari penemuan fosil manusia ini berjenis kelamin perempuan ya. Diperkirakan ia mempunyai tinggi itu kira-kira 1 meter. 1 meter itu kalau dia berdiri tegak, dan beratnya tidak lebih dari 25 kg. Nah, itu dia ya tentang manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Sekarang kita menuju ke tugas nih. Tugasnya pertama kalian bikin peta konsep halaman 213 sampai 217. Yang kedua ada pertanyaan, mengapa Homo wajakensis itu dimasukkan ke dalam golongan bangsa Australoide? Yang ketiga, sebutkan nih pembabakan manusia pada zaman praaksara. Untuk tugas semuanya upload di Google Classroom ya. Miss harap semuanya mengerjakan tugas, tidak ada yang bolong, jangan sampai terulang seperti kemarin ya. Nah, mungkin itu sih, sampai sana aja ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat nih. Membahas tadi kan kita udah bahas panjang lebar ya, dari mulai tadi bumi terbentuk sampai mulai muncul hewan-hewan kecil, ada dinosaurus, manusia kera, hingga muncullah terakhir ada Homo floresiensis ya, penemuannya ya tahun 2003 kayak gitu. Oke, cukup sampai di sini aja ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.